Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian, para penyelenggara pemilu. Berikut ini adalah penjelasan berkaitan soal bagaimana pelaksanaan verifikasi faktual, baik pengurus maupun keanggotaan dalam proses pendaftaran partai politik, termasuk juga bagaimana caranya melakukan pencegahan, pengawasan sekaligus penindakan, serta bagaimana kita melakukan pemantauan dan berpartisipasi di dalam pengawasan tersebut. Tentu dalam proses verifikasi faktual ini membutuhkan waktu dan tenaga yang cukup kuat karena prosesnya itu adalah pembuktian kebenaran dari pengurus dan keanggotaan. Nah, kita mulai dari pasal-pasal di mana pasal tersebut yang sangat berkaitan dengan verifikasi faktual sekaligus bagaimana cara melakukan pengawasan dan cara pemantauannya. Kita mulai dari pasal 79, ini adalah pasal berkaitan soal verifikasi faktual. Pasal 79 mengatakan verifikasi faktual kepengurusan oleh KPU Kabupaten Kota. Itu artinya sekarang menjadi tugasnya KPU Kabupaten Kota untuk melaksanakan itu. Dan di bagian ini tentu tindakan dari para pengawas pemilu itu adalah sebelum verifikasi faktual itu dilakukan, maka harus ada beberapa prakondisi yang sesungguhnya biar pelaksanaannya semakin maksimal, yaitu memastikan semua jajaran itu mengetahui bagaimana ketentuan perundang-undangan soal ketentuan tentang verifikasi faktual. Lalu kemudian hal yang penting lagi itu adalah berkaitan soal jadwal. Kapan sebenarnya verifikasi faktual itu dilakukan, karena dengan pelaksanaan dan jadwal yang pas, yang tepat, yang terbuka, pada akhirnya semua pihak bisa juga terlibat di dalam melakukan pengawasan dan pemantauan, termasuk juga sosialisasi ke semua pihak terkait dengan verifikasi faktual. Semua orang juga harus tahu yang diverifikasi, yang akan melakukan verifikasi, yang akan melakukan pengawasan verifikasi, yang akan melakukan pemantauan verifikasi, itu perlu diberitahu oleh KPU. Nah, kemudian di bagian pengawasan itu tentu pada saat akan melakukan pengawasan, kesiapannya juga harus dipastikan betul ya. Di antara hal-hal yang perlu dipastikan itu adalah berkaitan soal sistem, karena verifikasi faktual itu juga sangat membutuhkan misalnya aplikasi sipol, perangkat yang lainnya, maka sistem yang digunakan itu juga harus dijelaskan betul ke semua pihak. Berikutnya itu adalah personilnya, orang-orangnya. Siapa saja yang akan terlibat di dalam proses verifikasi, siapa koordinatornya, siapa anggotanya, daerah mana dia bertanggung jawab, dan seterusnya. Termasuk juga dalam hal mendukung pelaksanaan verifikasi faktual yang sudah ditentukan dalam rangka melakukan penggunaan teknologi informasi. Teknologi informasinya juga harus dipastikan berapa banyak dimiliki, bagaimana cara penggunaannya, semua orang apakah bisa menggunakan atau tidak, dan seterusnya. Jadi dalam tahap awal itu informasinya harus terbuka, disampaikan ke semua pihak, termasuk juga memastikan sistem personel, sarana, dan prasarana teknologi itu disiapkan. Lalu yang kedua itu adalah berkaitan di pasal 80, utamanya di angka 2, yaitu pembuktian kebenaran ketua, sekretaris, dan bendahara atau sebutan lain yang tercantum dalam keputusan pimpinan partai politik tingkat pusat atau sesuai dengan ADART partai politik tentang kepengurusan partai politik, dan seterusnya. Nah, di bagian angka 2 ini adalah inti dari proses verifikasi, ya, terutama di kepengurusan. Bahwasanya di bagian ini itu dalam hal dia berjalan secara maksimal, maka kita bisa mendorong semua penyelenggara pemilu dan calon peserta pemilu itu untuk melakukan pembuktian langsung. Jadi pada dasarnya sesungguhnya yang namanya verifikasi faktual
utamanya atau pertama-pertamanya itu memang harus dibuktikan secara langsung ya. Orangnya ada, dokumennya ada, administrasinya ada, sesuai dengan sistem dan seterusnya gitu. Kalau nanti dibuka peluang penggunaan teknologi informasi misalnya, maka itu adalah dalam situasi yang tidak bisa bertemu langsung. Jadi tujuan utama dan harus terus-menerus diusahakan sejak awal itu adalah bertemu langsung karena pembuktian dari yang langsung itu jauh lebih akurat. Demikian juga di bagian ini, kalau kalau seluruh pengurus itu bisa bertemu langsung ya, maka itu adalah wujud dari konsolidasi dan soliditas partai dalam rangka verifikasi faktual. Bayangkan kalau misalnya semuanya datang, ketua, sekretaris, bendahara atau sebutan lainnya dalam satu kantor, lalu kemudian diverifikasi faktual, itu menunjukkan konsolidasi dan soliditas partai, dan ini harus diusahakan oleh semua orang. Nah, di bagian pengawasannya itu adalah bahwasannya yang harus dipastikan itu pada saat diverifikasi faktual, selain juga dokumennya sama, termasuk juga kesesuaiannya dengan apa yang tercantum di Sipol. Jadi apa yang tercantum di Sipol itu juga sama dengan yang tertulis yang faktual, dan dokumen-dokumen yang dibuktikan itu juga sesuai. Demikian juga dalam hal memastikan pengawasan dan pemantauannya, meskipun ini hanya memperhatikan, tapi kita bisa menghitung sebenarnya jumlah dari pengurus perempuan itu berapa, sehingga nanti kita bisa memberikan analisis bagaimana advokasi partai politik terhadap kepengurusan perempuan. Nah, apabila di dua kategori itu pada saat verifikasi faktual ternyata tidak ada ketidaksesuaian ya, terdapat ketidaksesuaian ya tentu maka pengawas pemilu itu melakukan saran perbaikan atau bahkan sampai pada level rekomendasi apabila ditemukan prosedur dan substansi yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Lalu di angka 3 itu ada pasal 80 di angka 4 gitu ya. Di angka 4 ini disebutkan berkaitan soal verifikasi faktual domisili kantor tetap dengan membuktikan kebenaran surat mengenai penggunaan kantor tetap sampai tahapan terakhir pemilu. Dalam hal pembuktian di kantor tetap itu sebagian besarnya dibuktikan dengan surat apakah kantor itu memiliki penggunaan kantor sampai tahapan pemilu terakhir. Iya, secara administrasi pembuktiannya seperti itu. Tetapi dalam hal untuk semakin meningkatkan kualitas dan kapabilitas dari partai politik, maka dalam hal melakukan pencegahan, termasuk juga pengawasan, itu sebenarnya kita bisa memastikan dalam proses yang lebih substansial lagi. Misalnya keadaan kantornya. Karena kita tahu ya, yang namanya kantor partai politik itu mestinya menjadi wujud sentral dari pertemuan para pengurus, pertemuan para anggota dan masyarakat pemilih. Di situ tempat rapat, di situ tempat konsolidasi, di situ tempat menyusun materi kampanye, di situ juga untuk menerima tamu-tamu masyarakat yang datang. Jadi keadaan kantor, bagaimana kantornya dikelola itu juga diwujudkan dalam proses verifikasi faktual ini, sehingga nanti kemudian nilai dari analisis dari sebuah keadaan partai politik untuk menyerap aspirasi masyarakat misalnya itu bisa diwujudkan dengan gambaran terhadap keadaan kantornya. Lalu yang berikutnya teman-teman sekalian itu di pasal 81. Di dalam di pasal 81 itu disebutkan apabila pada saat melakukan verifikasi faktual kepengurusan dan keterwakilan perempuan terdapat pengurus yang tidak dapat hadir, verifikasi faktual dilakukan dengan menggunakan sarana teknologi informasi. Kata kunci dari ini itu adalah apabila. Ya. Kata apabila itu adalah dalam suatu keadaan tertentu menuju kalimat utama, tapi ketika yang utama itu ternyata tidak dapat dilaksanakan dengan kendala-kendala tertentu, maka kemudian barulah boleh menggunakan cara yang lain. Jadi dia hanya menjadi jalan keluar dari tujuan utamanya karena menggunakan kata apabila. Nah, di bagian ini sebagaimana yang saya sebutkan tadi bahwa
pertama-pertamanya memang harus ketemu langsung, gitu ya. Dan kata apabila itu adalah ketika ada kendala saja. Maka di bagian pencegahan, teman-teman sekalian, itu pengawas pemilu, pemantau pemilu, masyarakat, dan seterusnya itu tetap mendorong verifikasi faktual itu tetap dengan pertemuan langsung untuk semakin menunjukkan kebenaran dan dalam proses pembuktiannya. Tuh. Kalaupun pada akhirnya ada kendala sehingga harus menggunakan teknologi informasi, maka cara pengawasannya itu adalah memastikan ketersediaan dan kelengkapan pendukung saat penggunaan teknologi informasi dan prosedur pembuktiannya dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Artinya bahwa perangkat yang digunakan itu juga harus memadai, gitu ya. Apakah menggunakan HP, apakah menggunakan kamera, bagaimana meletakkannya, bagaimana kecerahannya, cahayanya bagaimana sehingga dokumen-dokumennya itu bisa dilihat secara baik. Dan di bagian penindakan, kalau ternyata proses ini tidak bisa dilakukan atau ternyata ada kecurangan, ya sudah pasti tentu pengawas pemilu melakukan saran perbaikan dan rekomendasi apabila ditemukan prosedur dan substansi yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Lalu berikutnya itu ada di pasal 82, ketentuan soal pemenuhan syarat. Ya, pemenuhan syarat. Tentu pada saat sebelum ya, pada saat sebelum melakukan verifikasi faktual diinformasikan, tentu semua syarat harus disiapkan dulu. Tidak kemudian kira-kira KPU-nya sudah datang, verifikatornya sudah datang, baru kemudian siap-siap sehingga lalu menghabiskan waktu, dokumennya ketinggalan di mana dan seterusnya. Maka pengawas pemilu tentu menyampaikan himbauan kepada KPU bahwasanya partai politik atau calon peserta pemilu itu juga harus siap-siap pada saat mereka akan didatangi untuk dilakukan verifikasi faktual. Nah, di pengawasannya itu tentu jauh lebih kuat lagi di sini ya, bahwasanya di bagian ini sudah dalam hal pemenuhan syarat itu sudah ada yang memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat. Nah, kalimat memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat itu harus betul-betul dicatat oleh pengawas pemilu ya. Bahwasanya dalam hal ini perlu memastikan kategori pemenuhan syarat dengan pengelompokan. Jadi nanti kalau kemudian ada kesalahan itu bisa dikoreksi oleh pengawas pemilu. Pengelompokan identitas yang tidak sesuai, tidak dapat menunjukkan dokumen, meninggal dunia, tidak dapat hadir, tidak dapat menggunakan sarana teknologi informasi, dan tidak memenuhi kuota 30% ya sebagai apa namanya keterwakilan dari perempuan gitu ya. Nah, kategori-kategori ini itu memang harus benar-benar apa namanya harus benar-benar dikelompokkan sehingga nanti kalau ternyata ada koreksi, ada saran perbaikan atau ada rekomendasi itu catatan-catatan ini benar-benar apa namanya didapatkan oleh pengawas pemilu karena ini sudah masuk kepada wilayah substansinya, sudah masuk kepada pembuktiannya. Lalu di bagian nomor 6 Bapak Ibu sekalian, itu adalah penentuan sampel dalam verifikasi faktual keanggotaan dilakukan dengan metode yang sudah ditentukan oleh KPU dan pengambilan sampel sistematis. Nah, tentu di bagian ini ketika datanya nanti datang ya, datanya datang dari KPU RI, diinformasikan juga oleh KPU provinsi, maka hasil pengambilan sampel itu juga harus diketahui oleh pengawas pemilu eh, baik di tingkat kabupaten kota maupun yang lainnya. Karena itu sangat penting berapa jumlahnya, siapa saja, di mana saja, dan tentu keterbukaan datanya menjadi sangat perlu. Karena kalau kalau yang namanya sampel itu sudah pasti tidak mencerminkan 100%. Dan ketika tidak mencerminkan 100%, maka sebagiannya kalau ternyata ada anggota yang tidak mengakui keanggotaannya dan tidak kena sampel, maka itu dianggap memenuhi syarat. Di titik itulah sebenarnya pentingnya pengawas pemilu mengetahui sampel dari apa namanya verifikasi faktual. Nah, di bagian pengawasannya justru dalam konteks ini jauh lebih penting lagi bahwa memastikan verifikasi faktual itu sesuai dengan hasil sampel, dia tidak yang penting dapat saja gitu. Lalu
dalam proses ini pengawas pemilu juga harus punya tindakan sendiri untuk melihat atau menilai dari kualitas sampel yang dibikin oleh verifikasi faktual oleh verifikator, sekaligus juga memastikan laporan-laporan yang kemarin disampaikan ke pengawas pemilu soal pencatutan nama itu juga harus dicek. Jadi di samping KPU itu mengambil sampel, Bawaslu juga sebenarnya bisa mengambil sampel secara purposif berdasarkan dari misalnya warga yang ada di pinggiran, warga yang rentan, ya apa anggota-anggota yang kemarin sudah melakukan laporan bahwa namanya dicatut dan seterusnya. Itu adalah bahan-bahan di mana kita bisa melihat kinerja atau kualitas dari verifikasi faktual dan kualitas dari pengambilan sampel itu, gitu ya. Jadi ada data pembanding pada saat nanti melakukan rekapitulasi. Apakah ini secara prosedur sudah benar? Apakah secara substansial orang yang nyata-nyata itu menganggap tidak menjadi anggota parpol itu ternyata masih masuk karena dia tidak masuk dalam apa namanya sampel itu. Lalu berikutnya itu di pasal 87 dinyatakan KPU Kabupaten Kota dalam melaksanakan verifikasi faktual keanggotaan dapat membentuk verifikator faktual yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing kabupaten kota. Jadi pada saat verifikasi faktual dilakukan itu ada pembentukan dari verifikator. Nah, tentu verifikator ini ada syarat-syarat tertentu, maka pengawas pemilu itu harus memastikan memberikan kepastian kepada KPU pada saat melakukan verifikator itu benar-benar memenuhi syarat, termasuk juga dia tidak memiliki keberpihakan terhadap partai politik gitu ya. Dan kalau ternyata verifikator itu memiliki keberpihakan atau kerjanya itu tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, maka di bagian penindakan tentu pengawas pemilu dapat memberikan rekomendasi untuk tidak melibatkan verifikator yang kemudian dilarang. Di angka 8 di pasal 89 itu pasal yang cukup penting dan sangat penting itu adalah ketentuan pelaksanaan verifikasi faktual keanggotaan. Bagaimana caranya gitu ya. Di situ ditentukan gitu. Nah, tentu sebelum ini terjadi, pengawas pemilu dan kita semua itu memberikan himbauan kepada penyelenggara pemilu atau dalam hal ini adalah KPU utamanya untuk melakukan rekrutmen sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan melaksanakan verifikasi tentu secara maksimal dan sesuai dengan yang diatur. Nah, pengawasan dan pemantauannya bagaimana? Tentu memastikan ya apakah verifikator itu mendatangi langsung atau dia ternyata sejak awal sudah menggunakan teknologi informasi. Demikian juga pada saat mendatangi langsung pembuktian kebenaran identitasnya itu seperti apa gitu. Penanya-nanya doang atau ternyata sampai ke level wawancara yang cukup mendalam dan sekaligus mencocokkan data dengan sipol. Ini yang riskan gitu ya. Ini yang perlu mendapatkan perhatian betul. Apakah verifikator pada saat datang ke uh, apa namanya ke anggota, pada saat dia memastikan kebenarannya dan mencocokkan datanya itu menggunakan data fisik yang diprintkan dari sistem sipol atau yang bersangkutan membawa alat yang alat itu kemudian bisa melakukan verifikasi ke dalam sistem sipol secara langsung. Nah, ini perlu diperjelas juga bagaimana mekanismenya gitu ya. Karena sekarang ini kan proses verifikasi itu seluruhnya menggunakan teknologi. Pasal 90, ketentuan pelaksanaan verifikasi faktual keanggotaan yang dihadirkan setelah tidak dapat ditemui. Sebagaimana yang tadi disebutkan, ketika eh, tidak dapat ditemui, lalu kemudian dikumpulkan gitu ya. Lalu kemudian ketika tidak dapat dikumpulkan, baru kemudian menggunakan teknologi informasi. Jadi ada gradualitas di dalam proses verifikasi keanggotaan ini. Nah, karena ada itu ya, bertemu langsung, dikumpulkan, menggunakan teknologi informasi, maka kita, pengawas pemilu, pemantau pemilu itu harus memastikan betul. Jangan kemudian mencari mudahnya saja. Ya sudah, karena penggunaan teknologi informasi dibolehkan, ya langsung saja menggunakan teknologi informasi. Tidak begitu, gitu ya. Itu tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Maka cara pengawasan dan pemantauannya itu adalah
kita pada saat melakukan mendatangi langsung kok ternyata tidak dapat, itu alasan-alasannya ketika ketika tidak dapat ditemui dan tidak dapat dihadirkan tuh kayak apa gitu ya. Jangan-jangan karena jadwal yang tidak dikasih tahu. Jangan-jangan karena sosialisasinya yang belum dapat gitu. Jadi situasi ini pada akhirnya bisa mengukur kinerja dari verifikator itu seperti apa. Kinerja dari KPU itu seperti apa. Apakah pada saat tidak ditemu itu ternyata memang belum dihubungi sebelumnya, belum disampaikan pemberitahuannya, belum disosialisasikan, atau memang orangnya memang saat itu memang sedang bepergian atau apa. Termasuk juga waktu-waktu yang pada saat mereka menemuinya. Jadi dalam konteks ini selain memastikan mereka ditemui langsung, kita juga mencatat sebagai evaluasi ke depannya dan menjadi hasil pengawasan atau pemantauannya ya. Pada saat tidak ditemui itu alasannya apa? Ketika tidak didapat dihadirkan itu alasannya juga apa? Lalu yang terakhir, teman-teman sekalian, di pasal 92 itu ketentuan pelaksanaan verifikasi keanggotaan menggunakan teknologi informasi. Nah, di bagian ini itu adalah pada saat menggunakan teknologi informasi untuk verifikasi faktual keanggotaan, ketika sudah tidak bisa dihadirkan dan tidak bisa ditemui langsung, itu harus benar-benar dipastikan bagaimana prosedurnya, bagaimana alatnya, bagaimana sistemnya, sarana dan prasarannya seperti apa, rekamannya bagaimana, dan seterusnya. Sehingga yang bersangkutan itu benar-benar membuktikan benaran dan kesesuaian keanggotaan serta memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat. Jadi setelah kita pastikan di awal, kita juga langsung melakukan pengawasan dan pemantauan langsung. Pasal 93 dan 94 itu adalah ketentuan soal memenuhi dan tidak memenuhi syarat keanggotaan. Ini tentu kita kelompokkan, gitu ya, sehingga nanti hasil-hasilnya kita bisa sandingkan dengan hasil yang disampaikan oleh KPU. Apakah benar seperti itu atau tidak? Dan kita memiliki data penyandingnya. Memastikan dalam hal ini bisa dikelompokkan. Keanggotaan yang menyatakan bukan anggota partai politik. Lalu yang kedua, tidak bersedia mengisi formulir. Ketiga, mengundurkan diri dan meninggal dunia. Nah, 4 kelompok ini harus rigid betul. Mana yang keanggotaannya ternyata dia menyatakan bukan anggota. Lalu dia menyatakan tapi tidak bersedia mengisi formulir. Mengundurkan diri dan meninggal dunia. Nah, kelompok-kelompok ini pada akhirnya nanti ketika melalui proses rekap, itu Bawaslu bisa memberikan catatan. Yang terakhir sekali teman-teman sekalian itu di pasal 96. Hal ini sebenarnya menjadi pasal yang menjadi basisnya bagi pengawas pemilu dan pemantauan pemilu ya. Karena pasalnya itu bersifat negatif. Dalam hal anggota partai politik tidak berada di tempat tinggal, tidak dapat dihadirkan di kantor tetap partai politik tingkat kabupaten kota yang sebagaimana dimaksud pasal 90, dan tidak dapat menggunakan sarana teknologi informasi sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 91 sampai dengan batas waktu yang ditentukan, status keanggotaannya dinyatakan tidak memenuhi syarat. Artinya bahwa ketika tiga proses sudah dilalui, lalu kemudian ternyata masih tidak bisa terhubung, maka kemudian dinyatakan tidak memenuhi syarat. Nah, pasal ini bisa menjadi dasar ya bagi penyelenggara pemilu, termasuk juga bagi pengawas dan pemantau untuk memberikan pernyataan atau memberikan kedudukan bahwa ketika proses itu memang pada akhirnya tidak bisa, itu akhirnya yang bersangkutan tidak memenuhi syarat. Bagaimana kalau kemudian dia dinyatakan memenuhi syarat gitu. Nah, ketika dia dijadikan memenuhi syarat sementara hasil pengawasannya tidak atau hasil pemantauannya tidak, maka disitulah terletak bagaimana proses dokumentasi hasil pengawasan itu berlangsung. Nah, oleh karena itu dalam proses melakukan pengawasan verifikasi faktual itu sistem personil, sarana dan prasarana, jadwal sosialisasi, keterbukaan dan komunikasi antar semua pihak itu bisa dinyatakan sejak awal sehingga pada akhirnya proses verifikasi faktual yang menyertakan banyak orang itu bisa dijalankan secara maksimal. Itu yang disebut dengan konsolidasi penyelenggara pengawasan dan pemantauan pemilu
untuk tujuan pemilu yang jujur dan adil. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.